Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Selamat pagi, Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan nafas kehidupan bagi kita semua dan yang telah mempertemukan kita dalam ibadah Jemaat Gemim Solafide di pagi hari ini, di hari Minggu 12 tahun 2020. Dan mengatasnamakan Badan Pekerja, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam ibadah di pagi hari ini, dan ibadah kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Cherry Nelwan Mamuaya, Sarjana Teologi. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan marilah kita memuliakan Tuhan dengan beribadah kepadanya sambil berdiri, kita menyanyi NNBT nomor 3, mari kita puji Allah. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabu tifa, tabu gendang dengan merdu, ya hosana. Mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, penyelamat dan penuntun hidup kita. Marilah kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah kami. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu menyertai dan menolong kehidupan umat-Mu, yang selalu setia dan memberikan apa yang baik bagi kami. Apa yang kami perlukan Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Mu, kami diselamatkan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Oleh karena itu inilah kami umat-Mu yang menyembah Engkau. Engkaulah Allah kami, Juru Selamat kami, yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Biarlah berkenan di hadapan-Mu Tuhan penyembahan kami. Dan kami serahkan ibadah kami saat ini. Biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat disilakan duduk.
Mari kita berdoa membawa pengakuan atas segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami membawa kehidupan kami yang sesungguhnya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan hati kami dan apa yang telah kami lakukan. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menyadari betapa kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, karena kami seringkali menyakiti hati-Mu dan juga menyakiti hati sesama kami. Karena itu saat ini dengarkanlah pengakuan kami ya Tuhan. Kami mengaku bahwa kami seringkali mementingkan diri kami sendiri, tidak peduli kepada sesama. Kami hidup sesuka hati kami dan tidak peduli dengan kasih anugerah-Mu bagi kami. Kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, pikiran kami terkadang dipenuhi dengan hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif, membuat kami bersungut-sungut dan kurang bersyukur. Dan kami mengakui terkadang di dalam hati kami dipenuhi dengan perasaan benci kepada sesama, tidak mau memaafkan, iri hati kepada orang lain. Akibatnya kami pun tidak merasakan kedamaian di dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang melalaikan tanggung jawab kami di tengah keluarga, tanggung jawab sebagai suami, istri, anak, orang tua, saudara. Akibatnya kami tidak tenang dalam kehidupan rumah tangga kami. Ampuni kami yang melalaikan tanggung jawab pelayanan kami dan juga melalaikan tugas kerja kami. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Dengarkanlah ya Tuhan, dan kami bermohon kepadamu, ampunilah kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau baik. Engkau mendengarkan seruan dan permohonan kami. Dan setiap hati yang benar-benar bertobat dan menyesali segala dosa-dosanya pasti memperoleh pengampunan yang daripadamu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Kita menyanyi, "O Tuhan, bila ku merenungkan." Tuhan, bila aku merenungkan
dengarkanlah janji anugerah Allah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil memandang kepada salib Kristus, mengaku dosanya di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kita menyanyi, Kau Tetap Tuhanku Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan puji-pujian kepada Allah kita. Jemaat diundang berdiri. Secara berbalas-balasan kita membaca Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita menyanyi puji Yesus. Jemaat disilakan duduk. Saat ini marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Karena itu mari kita minta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami umat-Mu akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami umat-Mu. Karena itu berikanlah hikmat-Mu kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami memahami kehendak-Mu, memeliharanya di dalam hati dan hidup kami,
merenungkannya siang dan malam, dan kami melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan. Kami sambut firman-Mu Tuhan saat ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab. Kita baca di dalam Perjanjian Baru, kitab Matius pasal 25, ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Matius 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Di bawah judul penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Kita menyanyi firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu
Saat ini kita akan mengungkapkan pengakuan iman melalui pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi Aku Percaya. Jemaat disilakan duduk. Saat ini marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, inilah kami umat-Mu yang berseru kepadamu. Kami menaikkan ungkapan syukur atas kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan. Dalam susah maupun dalam senang, kami rasa Engkau telah hadir dalam hidup kami dan terus berkarya. Dan Engkaulah yang menetapkan langkah kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami membawa keberadaan kami kepadamu. Membawa jemaat Gemim Sola Fide Tinoor, dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia, dari kolom 1 sampai kolom 37, Tuhan berkati kami semua, supaya kami terus bertumbuh dan berbuah, dan kami akan terus hidup dalam kebenaran. Ya Tuhan, bagi umat-Mu yang bergumul oleh karena sakit, oleh karena berduka cita kehilangan orang yang dikasihi, oleh karena beban kehidupan, kami bawa kepadamu Tuhan, tolonglah umat-Mu. Dan juga bagi mereka yang bersyukur, yang bersuka cita karena berbagai-bagai berkat Tuhan, Tuhan semakin diberkatilah umat-Mu. Dan juga kami bawa kepadamu Tuhan seluruh kehidupan umat-Mu dalam segala tugas, kerja, tanggung jawab, mata pencaharian, usaha. Tuhan berkati. Tuhan berkati tanah, ladang, pertanian.
agar supaya dapat menghasilkan. Karena itu berikanlah cuaca yang baik dan dijauhkan dari hama dan penyakit tanaman. Tuhan juga berkati sumber usaha lainnya, peternakan, penjualan makanan, usaha warung dan usaha-usaha lainnya, atau semua sumber mata pencarian jemaat dan masyarakat. Tuhan berkati. Dan kami bawa di dalam Engkau Tuhan pelayanan jemaat Gemim Sola Fide Tinoor. Tuhan berkati semua yang telah dipercayakan dalam tanggung jawab pelayanan, agar supaya dapat dengan setia melaksanakan tanggung jawab pelayanan dengan baik dalam tuntunan hikmat-Mu Tuhan. Dan juga berkati bangsa dan negara kami, pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, khususnya kami bawa di dalam Engkau pemerintah Tinoor 1 dan Tinoor 2. Tambahkanlah hikmat-Mu, ya Tuhan, di dalam takut akan Engkau, umat-Mu melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan sebagai pemerintah. Dan juga Tuhan berkati kami sebagai masyarakat. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bawa keadaan dunia ini kepadamu oleh karena pandemi COVID-19. Kami berharap semuanya ini cepat berlalu. Virus corona lenyap untuk selama-lamanya dari muka bumi ini. Tapi kami tahu ya Tuhan, semua dalam kendali-Mu. Dan kami percaya semua ada maksud. Karena itu biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Karena kehendak-Mu adalah yang terbaik. Tolonglah ya Tuhan, mereka semua yang terlibat di dalam proses penanganan, yang berada sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Tim medis, dokter, perawat, TNI, Polri, para sukarelawan, masyarakat, Tuhan berkati supaya kami semua terus diberikan kekuatan, kesehatan, ketabahan dan kesabaran untuk melaksanakan tanggung jawab kami semua, dan bersatu hati saling mendoakan, bersama-sama saling menopang di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Iya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang baik, yang akan selalu menolong kami umat-Mu. Inilah kami yang berharap kepadamu Tuhan. Inilah kami yang berserah kepadamu Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami, syafaat kami. Kami bawa kepadamu Tuhan segala harapan dan kerinduan kami. Dan kami tahu bahwa Engkau yang paling mengerti dan memahami kami. Tahu apa yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, dengarkanlah dan sambut doa kami. Kami akhiri doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendengarkan puji-pujian dari anggota jemaat kolom 25. Takut, Allah
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu kita telah merenungkan surat Rasul Petrus. Dan kita telah membaca ungkapan Rasul Petrus di awal perikop. Di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya adalah kedatangan Yesus kembali atau akhir dari dunia itu sudah dekat. Karena itu Rasul Petrus mengingatkan dan meminta jemaat dalam menanti kedatangannya. Kita diminta masing-masing kita untuk terus hidup melayani Tuhan, yaitu melalui pelayanan kita kepada sesama. Perhatikan kalimat yang terus diulang oleh Petrus, layanilah seorang akan yang lain. Dan saat ini juga melalui pembacaan kita, pesan yang sama hendak disampaikan melalui perikop Matius 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Di sini digambarkan tentang nubuatan akhir zaman atau penghakiman terakhir. Hari kembalinya Kristus di bumi sebagai hakim. Tandanya adalah yang dapat menghakimi umat manusia adalah seseorang yang benar-benar berkuasa, yang benar-benar maha tahu, yang benar-benar mulia. Dialah Allah. Itu berarti bahwa Yesus Kristus yang adalah hakim di akhir zaman, Dia adalah Allah. Karena itu adalah sesuatu yang aneh. Kalau ada orang-orang yang percaya bahwa Yesus sebagai hakim di akhir zaman, tetapi tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Allah. Jadi Yesus adalah hakim karena Dia adalah Allah. Saudara-saudara, siapa yang dihakimi? Dalam ayat 32 disebutkan, yang dihakimi adalah semua bangsa. Jadi Kristus bukan hanya menghakimi orang Kristen saja atau orang Yahudi saja, tetapi Kristus menghakimi seluruh umat manusia dari bangsa dan agama apapun juga. Dan semua manusia yang dihakimi digambarkan di sini dipisah menjadi dua kelompok atau dua grup. Ingat, hanya dua grup saja atau dua kelompok saja. Grup yang pertama adalah domba-domba, yang kedua adalah kambing-kambing. Grup pertama adalah domba. Mereka adalah orang-orang benar yang nantinya akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga, seperti yang diungkapkan dalam ayatnya yang ke-34. Dan di sini disebut sebagai orang benar atau dibenarkan oleh Allah karena iman. Karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Seperti nats dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi orang benar dibenarkan karena imannya kepada Yesus Kristus. Mereka lah yang disebut dengan domba yang akan menikmati kerajaan surga. Dan yang kedua adalah grup yang kedua atau kelompok kedua adalah kambing. Adalah orang-orang yang nantinya mereka akan mendapat bagian dalam hukuman kekal di neraka. Merekalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus atau yang menolak Kristus sebagai Tuhan. Atau juga mereka adalah orang-orang yang hanya Kristen di kulit atau yang biasa orang sebut dengan Kristen KTP. Mereka lah yang disebut dengan kambing-kambing.
Dikatakan dengan api yang kekal, bersama-sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya mereka akan dihukum. Dalam ayat 41. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa penghakiman terjadi antara kelompok domba dan kelompok kambing? Dan bukannya kelompok domba atau kelompok serigala atau singa atau hewan lainnya. Domba dan kambing kita tahu sama-sama hampir mirip, sama-sama mengembik, makan rumput. Saudara-saudara, ini juga menggambarkan karena pengikut Yesus yang sejati dan pengikut yang palsu itu sulit dibedakan. Jangankan itu, membedakan yang Kristen dan bukan Kristen sulit. Ada orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kejahatannya luar biasa dibandingkan dengan orang yang tidak mengaku Kristen. Dan juga ada orang yang bukan Kristen, tetapi kebaikannya bisa dibandingkan dengan orang Kristen sejati manapun. Saudara-saudara, namun akan tiba waktunya, saatnya, Tuhan yang akan memisahkan mereka antara domba-domba dan kambing-kambing. Tuhan akan pisahkan siapa yang beroleh perkenanannya, yaitu domba-domba, dan siapa yang ditolaknya, yaitu kambing-kambing. Kita sulit membedakan mana domba dan kambing, tetapi Tuhan tahu benar siapa domba, siapa kambing. Tuhan tahu benar. Saudara-saudara, kelompok orang benar yang dikenannya dikatakan bahwa mereka akan memperoleh hadiah yang telah disediakan Allah bagi mereka dalam ayat 34. Sebab dikatakan mereka telah melakukan sesuatu bagi salah seorang saudara Yesus yang paling hina dengan cara memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, merawat yang sakit, memberi penghiburan dan lain sebagainya dalam ayat 34 sampai 40. Sedangkan kelompok orang terkutuk atau orang fasik, mereka tidak mau melakukan kehendaknya. Mereka ditolak Allah. Dalam ayat 41 dikatakan, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ayat 46. Saudara-saudara, tetapi kita harus ingat, sekalipun dalam ayat 34 sampai 36 dikatakan bahwa orang benar mereka menerima kerajaan itu karena mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan baik tertentu. Tetapi ini tidak berarti bahwa bagian ini mengajarkan doktrin salvation by works atau keselamatan karena perbuatan baik. Penafsiran yang benar adalah mereka berbuat baik dan hal itu menunjukkan bahwa mereka beriman. Dan karena mereka beriman, maka mereka diselamatkan. Dalam bagian ini Yesus menekankan perbuatan baik supaya para pendengarnya menantikan kedatangannya kembali dengan cara hidup sesaleh mungkin atau sekudus mungkin, terutama hidup melayani sesama. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan saat ini, gambaran tentang apa yang akan terjadi akhir zaman dinyatakan, nubuatan. Oleh karena itu, hendaklah menjadi pelajaran buat kita. Menjadi pelajaran yang perlu kita camkan dan juga perlu kita lakukan. Ada dua hal. Yang pertama adalah ingatlah saudara-saudara bahwa surga itu ada, berarti neraka pun ada. Surga adalah kehidupan.
Hanya ada kebahagiaan semata. Dan neraka itu adalah tempat hukuman yang kekal. Karena itu kita harus ingat, akan tiba waktunya hari penghakiman itu. Akan tiba waktunya, dan mau tidak mau suatu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Sang Pencipta. Dan akhirnya hanya dua tempat yang akan kita tuju, surga dan neraka. Hanya dua tempat. Oleh karena itu diingatkan kepada kita, suka atau tidak suka, kita harus memikirkannya. Kita harus memikirkannya. Orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak peduli dia mau masuk surga kek atau mau masuk neraka. Seperti ada seorang bapak yang dia pernah berkata kepada saya, "Pendeta, kita semua bunuh diri." Dia kasih tunjuk tuh pohon. Di sini tuh pohon seberapa kali kita gantung tali. Semua bunuh diri. Dia katakan bahwa saya sangat menderita. Saya mau mengakhiri penderitaan di dunia sehingga saya mau membunuh diri. Dan saya katakan, "Bapak, kalau mau bunuh diri mau masuk neraka no. Biar kita tidak peduli. Tidak apa-apa biar masuk neraka." Kemudian saya katakan, kalau penderitaan di dunia cuma sementara. Mar kalau penderitaan di neraka kekal. Bapak ini langsung terdiam. Saudara-saudara, penyesalannya kelak di neraka tidak ada lagi artinya. Kita hanya punya tiket one way, satu kali jalan. Jadi kalau kita sudah sampai di neraka, tidak akan ada lagi kesempatan untuk kembali dan memilih jalan yang lain. Jadi hanya satu kali jalan saja. Ya. Karena itu diberikan kesempatan kepada kita selama kita masih ada di dunia, masih bisa memilih. Maka kita harus memilih jalan menuju kepada surga. Yaitu hanya percaya kepada Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan hal yang kedua, yaitu dalam penantian kedatangan Yesus kembali sebagai hakim, maka kita diingatkan di sini sesuai dengan tema, yaitu melayani sesama. Melayani sesama berarti sama dengan melayani Tuhan. Melayani sesama mereka yang membutuhkan, mereka yang miskin, yang terpinggirkan, yang sakit, yang tak berdaya, yang terpenjara. Di saat-saat pandemi COVID-19 ini banyak yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu kita diingatkan untuk hidup saling melayani, mengasihi. Tetapi ingat, kita melakukan itu bukan untuk menumpuk pahala di dalam kerajaan surga. Karena Tuhan tidak pernah mengajar hidup kekal karena amal dan perbuatan. Tidak seorang pun dibenarkan oleh perbuatannya. Karena itu perbuatan kasih, perbuatan melayani harus dalam ketulusan, kerendahan hati, dan tidak bermotivasi keuntungan atau kemuliaan diri. Hasil dari menerima penyelamatan dari Kristus adalah memiliki kasih Kristus dan memiliki kepekaan Kristus. Jadi, perilaku mengasihi adalah perbuatan untuk Kristus. Jadi itulah yang hendaknya menjadi alasan kita untuk hidup saling mengasihi adalah untuk Kristus, sebagai ungkapan syukur kita atas perbuatan Kristus. Bukan untuk mengumpulkan pahala, tetapi sekali lagi untuk memuliakan Kristus dan sebagai bentuk ungkapan syukur kita. Karena itu saudara-saudara, jika kita mengaku orang Kristen, mengaku kita menerima Yesus, itu berarti kita siap melayani sesama. Kita harus menjadi sama seperti Kristus yang melayani manusia, umatnya tanpa pamrih, bahkan rela berkorban. Jika kita melayani sesama dengan motivasi yang benar, ingat bahwa itu sama dengan kita melayani Tuhan. Amin. Saat ini saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan
Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi bagi Yesus kuserahkan. Kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami menikmati berkat-Mu Tuhan. Kami menyadari betapa luar biasanya Engkau terus memberkati kami. Karena itu saat ini Tuhan, kami telah membawa persembahan kami yang telah kami persiapkan, dan kami memberi dengan sukacita, dengan tulus, menyadari bahwa betapa besarnya berkat-Mu dalam hidup kami. Biarlah apa yang boleh kami berikan ini dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan kesaksian bagi gereja-Mu. Karena itu Tuhan, ajarkan kami terus untuk tahu memberi yang terbaik. Karena Engkau telah terlebih dahulu memberi yang terbaik. Biarlah kami selalu mempersembahkan kehidupan kami untuk melayani Engkau, untuk mengasihi sesama kami, sebagai bentuk ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Saat ini mari kita berdiri, kita akan tutup ibadah ini, kita menyanyi indah mulia bahagia penuh. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Demikian ibadah. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini telah selesai. Kiranya ibadah yang kita laksanakan di pagi hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan atas nama pelayan khusus dan perangkat pelayanan yang ada, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Cherry Nelwan Mamuaya, Sarjana Teologi, yang sudah memberitakan firman dan telah mendoakan kita semua. Tuhan Yesus akan terus memberkati dan menolong dan memampukan Ibu bersama-sama dengan suami dan anak-anak dalam tugas dan pelayanan di Jemaat Sola Fide Tinor maupun di tempat lain. Tuhan juga kiranya memberkati seisi keluarga. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemain keyboard, prokantor, dan tim multimedia anak-anak muda dalam Komisi Pelayanan Remaja dan Komisi Pelayanan Pemuda. Dan juga terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus akan terus bersama-sama dengan kita. Dan begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berada di luar Tinor, di daerah ataupun yang berada di luar daerah dan juga yang berada di luar negeri. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dan selamat berhari Minggu. Terukir dalam kehidupanku.